Penumpang layanan JT 232. Sehat kamu? Sehat. Sehat. Halo Bang. Kita Wah, Brian. Riko. Brian. ini deh gayanya selain udah kita ikut aja. Saya Riko. Saya teknisi di acara Kaba Festival yang keempat. Alhamdulillah sudah turun-temurun selalu bantuin, kecuali yang tahun kemarin karena ada halangan. Terima kasih. Udah ini jadi untuk apa namanya lighting ya? Apa namanya? Lighting, khususnya di lighting, Nah, cuman di Kaba ini dilebarkan untuk masalah teknisi keseluruhan, khususnya buat para tamu yang dari luar negeri. Oke, itu belajarnya berapa lama sih Bang? Nggak bisa mencapai tahap seperti ini dan ada agak tahap-tahapan yang lainnya? Kalau untuk mempelajari lighting sendiri sih, saya sih otodidak ya, karena dulu sih diajarin di kampus di IKJ, cuman nggak spesifik. Jadi ya turun-temurun lah, senior yang ngajarin sama lebih ke jam terbang di lapangan. Jadi masalah teknis, hal-hal yang baru, terus alat-alat yang baru sih lebih banyak di lapangan. Karena di Indonesia sendiri belum ada sekolah ataupun yang ngajarin untuk masalah lighting. Paling jauh kemana Bang? Pergi mainnya? Main lampunya? Paling jauh sih ya deket-deket aja, baru ke Amerika sih paling jauh. Bang, nah gimana sih apa namanya serunya? Kenapa Bang memilih tertarik di dunia lighting? Saya sih basicnya suka sama yang hal teknis, lebih ya otak-atik kabel kayak atau apa. Dulunya sih pengennya sih belajar robot, cuman otaknya nggak nyampe. Terus di kampus ternyata ada pertunjukan. Tadinya kan setiap anak baru tuh setiap angkatan harus milih mau jadi anak sound, lighting atau artistik. Cuman sayanya lebih tertarik sama lighting karena bermain warna sama cahayanya bagus. Melukis dengan cahaya itu kan susah. Ya itulah tantangannya. Gini kan istilahnya sekarang apa anak-anak muda sekarang tuh kan agak banyak yang kurang tertarik dengan dunia lighting. Gimana sih Bang membuat mereka tertarik dengan kayak gini gitu? Biar jadi kan kadang kita di Padang juga kekurangan regenerasi gitu kan. Ya, apa ya? Itu sih kemauan sendiri sama mungkin kalau saya pribadi sih saya suka lighting karena seru aja sih. Jadi permainan lighting tuh ya kayak lighting kan efeknya banyak tuh. Buat di pertunjukan khususnya itu kan bisa bikin bayangan, bisa bikin suasana. Jadi kalau ada suasana sedih, marah atau apa kita bisa main-main dengan itu. Apalagi khususnya di tari. Di tari tuh lebih bebas kitanya untuk berkreasi dan garis cahaya itu bagus. Mungkin selama ini teman-teman kurang menyukai lighting karena kita biasanya ngelihat pertunjukan itu yang biasa, yang tanpa lighting ataupun lighting yang seadanya, jadi kurang menarik. Cuman mungkin kalau selama kita lihat konser atau apa, mereka pasti akan melihatnya akan wah dan akan tertarik. Bedanya sih itu mungkin karena kalau sering lihat konser atau apa mungkin lama-lama juga akan tertarik untuk di dunia lighting sih. Nah, Abang selama Kaba Festival Abang megang berapa pertunjukan? Khususnya sih pasti tuan rumah lah ya, dan Jombang. Terus ini dikasih mandat juga untuk 3 master maestro untuk hari terakhir, dan kemarin-kemarin kebanyakan sih dikasih kepercayaan buat yang tamu dari luar. Nah, di antara tamu paling luar ini
Yang paling sulit lightingnya yang mana bang? Pasti ada dong. Selama ini sih belum ada yang terlalu sulit karena kan ini festival ya. Festival tuh karena kita dibatasi sama jumlah lampu, jenis lampu, jadi mungkin karya yang ikut festival itu nggak sepenuhnya bisa di backup dengan lampu yang kita punya, kecuali mungkin kalau semua pertunjukan tuh drumnya kan bagus pada bayangannya. Oh, jadi gitu. Jadi nggak itu kenapa cahaya itu penting, jadi nggak cuma untuk buat ngasih cahaya ke pemain tuh nggak selalu kayak gitu, cuma kan kita harus ada efek, harus mikirin apa gitu kan. Bayangan tuh penting sih ditarik karena bagus. Saya sih suka sama ngambil efek-efek bayangan gitu. Ya, semoga tahun depan bisa belajar, kita ketemu lagi, siapa tahu ada keinginan untuk bang coba dong megang yang ini, silahkan, ntar kita bimbing. Iya, kadang kan kita di video juga kesulitan bang, gimana lah lightingnya. Pengen belajar sih bang, nggak tahu belajarnya di mana. Emang nggak ada sih belajar. Ya kadang paling dari teman-teman kalau pengen bikin kayak gini nih posisi lampunya, Ya. kita warna apa dikasih. Ternyata dia meleset kan, Ya. jadi kayak merasa kitanya yang salah gitu loh. Ya orang tuh kok gelap nih, Iya. padahal orang tuh yang salah. Makanya kalau semua manual enaknya gitu. Jadi dia nggak pas, ya udah nggak usah dinaikin yang ini Q-nya. Ya, Jadi yang sebelah sini aja ini. Q-nya selanjutnya. Kalau udah Q gitu kan susah untuk ngeditnya kan. Mau nggak mau ya harus tetap Q yang salah itu harus nongol. Sisanya itu apalagi kalau pakai moving light. Kalau basic sih mungkin masih bisa diakalin ya. Kita skip satu Q. Cuman kalau untuk ada moving light segala macam tuh kan moving kan gerak tuh, sekalinya kita naikin sedikit aja dia kan gerak di Q yang ini, susahnya itu. Susah lightingnya. Bang, Susah gampang, gampang susah. Gampang susah. Bang, pernah nggak kesalahan? Misalnya harusnya lampu yang naik anggap warna merah, rupanya salah pencet deh gitu. Sering kalau itu mah, sering lah, sering pasti ngalamin kalau itu. Sampai sekarang pun juga masih kayak gitu. Makanya kayak gini kan ini instan nih, kita sehari nonton sehari langsung show. Ya susah juga sih kita untuk ngapalin, makanya kita harus punya patokan catatan. Cuma kan ya nggak semuanya ini, kadang kan ada yang kayak cepet tuh, habis itu ini. Cuma kita nggak sempet ngeliat ini, jadinya kadang ada yang miss sedikit atau telat segala macam. Itu wajar lah. Wajar kan bang. Kayak kecuali kalau yang karyanya siapa, Omeri yang kita udah tour gitu kan kita udah hafal semua tuh, udah tahu timingnya. Ya itu sih untuk kesalahan kecil ya untuk ya itu dia nggak ada permintaan apa-apa juga karena dia fokus sama bandnya. Terus dari stage manajemen juga showdinya nggak ada permintaan apa-apa, ya kita mau nggak mau ya harus ngasih yang terbaik kan. Yalah. Cuma kan kita nggak tahu versi kita bagus, versi yang lain kok monoton atau apa. Belum beda tentu tuh. bagus bagi orang kan. Bagus tuh relatif sih, kalau di kesenian tuh bagus tuh relatif, tergantung kita ngambil sisinya dari mana. Perspektif ya. kita dari mana. Pernah kena komplain nggak bang? Komplain ya pernah lah pasti ya. Rasanya kemana? Ya Cerita dikit lah. Jadi pembelajaran. Cerita dikit. berat sih sebenarnya kalau di komplain banget, tantangannya kan gitu. Kadang kok lampunya gini sih, kok lampunya ini nggak bisa ini. Ya kita siapin ini aja sih, siapin telinga sama mental. Cuman kan ya mau nggak mau kan nggak bisa langsung on the spot ya kalau udah acara. Ya kalau ada komplain atau apa mah lebih baik ya pas kenapa kita harus ada GR, rehearsal itu penting. Jadi ada yang kurang atau apa kan kita bisa backup buat besoknya. Cuma kadang ada acara yang ya nggak ada GR atau segala macam. Jadi kalau di komplain ya udah, kadang kalau semua bisa diituin manual, kalau nggak ya wes. Mas go on aja udah. Show must go on.